Bagaimana jika saya katakan bahwa fondasi dari pengetahuan manusia, seni berperang, rahasia kosmetik, kelihayan mengolah logam, bukanlah anugerah dari langit, melainkan warisan terlarang yang disampaikan oleh sebuah tangan yang terlempar dari cahaya? Bagaimana jika kunci untuk memahami bayang-bayang paling dalam diri kita sendiri terletak bukan pada seorang wali, tetapi pada seorang pangeran dari yang terjatuh? Kita diajari untuk takut pada nama-nama pemberontak, untuk melihat mereka sekadar sebagai perwujudan kejahatan. Namun, teks-teks kuno, tradisi-tradisi yang dibisikkan dari masa sebelum sejarah tertulis, menuturkan sebuah kebenaran yang jauh lebih rumit dan mengerikan. Mereka bercerita tentang seorang makhluk dengan intelek yang luar biasa dan kesombongan yang tak terkira. Seorang guru bagi umat manusia, seorang penantang tatanan ilahi, namanya bergema di lorong-lorong waktu yang terlupakan, bukan sekadar sebagai penggoda tetapi sebagai sebuah katalis. Dia dikenal oleh para penyalin kuno sebagai Azaziel. Ini bukanlah ajakan untuk menyembah. Ini adalah ajakan untuk memahami. Karena untuk menjelajahi kegelapan, seseorang harus terlebih dahulu belajar melihat di dalamnya. Kisah Azaziel adalah sejarah tersembunyi dari gnosis terlarang, pengetahuan yang dianggap terlalu berbahaya untuk dimiliki manusia. Ini adalah kisah yang menjelaskan kecerdasan dan kebuasan spesies kita yang berdampingan. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan menapaki jalan dogma yang sudah usang. Kita akan turun ke kedalaman lore esoteris, menelusuri bayang-bayang figur penuh teka-teki ini, dari gulungan-gulungan naskah kuno Mesopotamia hingga penafsiran-penafsiran terselubung dalam pemikiran mistis Islam. Kita akan mengungkap 3 rahasia mendalam yang konon dia lepaskan ke dunia, rahasia yang memberdayakan umat manusia, sekaligus membelenggu kita dalam siklus konflik dan nafsu. Apakah sifat sebenarnya dari pemberontakannya? Mengapa pengetahuan semacam itu, pengetahuan yang mendorong peradaban maju, dianggap sebagai pelanggaran tertinggi? Dan yang paling penting, apa warisan Azaziel ungkapkan tentang potensi tersembunyi sekaligus bahaya laten yang bersemayam dalam jiwa Anda sendiri? Jawabannya bukanlah yang selama ini Anda percayai. Bersiaplah untuk mempertanyakan segalanya. Untuk memahami Azaziel, kita harus melakukan perjalanan melampaui batas-batas waktu ke sebuah era ketika langit dan bumi lebih berdekatan. Dalam khazanah hikmah kuno, khususnya dalam narasi yang mengalir melalui tradisi Ibrahimiyah, alam semesta diatur oleh tatanan yang sempurna. Dan dalam tatanan itu, terdapat makhluk yang diciptakan dari cahaya api, bebas dari nafsu duniawi, para malaikat. Tetapi, di antara mereka, bangkitlah satu entitas yang kecerdasannya begitu tajam, kebanggaannya begitu membara. Dia adalah Azaziel. Dalam banyak riwayat, dialah yang memimpin bala tentara malaikat, seorang jenderal di langit yang tinggi. Namun, titik baliknya bukanlah berasal dari kebodohan, melainkan dari sebuah pemahaman, sebuah penafsiran terhadap perintah ilahi yang berbeda. Saat Sang Pencipta berfirman untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, konon Azaziel mempertanyakan keputusan ini. Bukan semata-mata membangkang, tetapi karena dia melihat suatu potensi konflik. Sebuah makhluk dari tanah liat yang diberi hawa nafsu dan kehendak bebas akan menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Argumennya berasal dari logika murni seorang makhluk akal. Disinilah letak paradoks filosofis yang pertama. Apakah pertanyaannya adalah sebuah dosa? Atau justru merupakan konsekuensi dari akal yang terlalu tinggi yang dianugerahkan kepadanya? Inilah teka-teki abadi. Batas antara kesetiaan buta dan tanggung jawab moral untuk mempertanyakan
Kemudian datanglah perintah untuk sujud kepada Adam. Bagi para malaikat lain, ini adalah perintah langsung yang harus diikuti. Tetapi bagi Azaziel, ini adalah ujian terakhir. Dalam pemahamannya, sujud sebagai bentuk penghormatan tertinggi hanya pantas dipersembahkan kepada Sang Sumber segala cahaya. Menundukkan diri kepada sebuah ciptaan baru dari tanah dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kemurnian tauhid. Inilah yang dalam pemikiran mistis sering disebut sebagai kesombongan spiritual, sebuah keyakinan bahwa pemahaman pribadinya tentang Tuhan lebih benar daripada perintah Tuhan itu sendiri. Kesombongannya bukanlah kesombongan jasmani, tetapi kesombongan intelektual dan spiritual. Dia terjatuh bukan karena kebodohan, tetapi justru karena ilmunya. Dan dari sini lahir sebuah sumpah. Azaziel yang kini terlempar bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Namun, tanyakanlah ini. Apakah misinya murni untuk kejahatan? Ataukah dalam jalan yang terbalik dan penuh distorsi ini, dia masih ingin membuktikan bahwa argumen awalnya, bahwa manusia adalah makhluk perusak, adalah benar? Dia memilih bumi sebagai medan pertarungan, dan senjatanya bukanlah pedang atau panah, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Pengetahuan. Inilah mengapa kisahnya disembunyikan atau hanya diceritakan sebagai peringatan sederhana, karena di dalamnya terkandung rahasia yang dapat menggoyang keyakinan. Kisah Azaziel adalah cermin yang memantulkan pertanyaan terberat kita tentang hakikat ketaatan, kebebasan kehendak, dan harga yang harus dibayar untuk pengetahuan yang melampaui batas. Pengetahuan macam apakah yang dia ajarkan? Dan bagaimana warisan itu membentuk peradaban kita hingga hari ini? Warisan Azaziel bukanlah kutukan yang sederhana. Ia adalah sebuah paradigma, sebuah lensa baru untuk memandang lompatan besar peradaban manusia. Dalam kitab-kitab kuno, dia dan para pengikutnya dikisahkan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak seharusnya mereka ketahui. Bukan sihir hitam, tetapi seni yang justru menjadi pilar kemajuan. Mari kita bicara tentang rahasia pertama, seni peperangan dan ilmu logam. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia hanya menggunakan tongkat dan batu. Lalu, turunlah pengetahuan untuk menempa besi, merancang pedang yang tajam, zirah yang kuat, dan strategi perang yang rumit. Dalam sekejap, kekuatan manusia berlipat ganda. Mereka bisa mempertahankan diri, menaklukkan, dan membangun kerajaan. Tetapi, setiap mata pedang memiliki dua sisi. Pengetahuan yang sama yang memberikan kekuatan untuk mempertahankan diri juga memberikan kemampuan untuk menindas. Api yang digunakan untuk menempa mata bajak guna bercocok tanam bisa digunakan untuk menempa mata panah untuk membunuh. Azaziel dalam narasi ini tidak memberikan kejahatan, dia memberikan pilihan. Dan dengan pilihan datanglah konsekuensi. Dia membuka pintu kekuasaan dan manusia harus hidup dengan tanggung jawab atau kehancuran yang menyertainya. Lalu, kita sampai pada rahasia kedua, seni memperindah diri dan ilmu kosmetik. Ini mungkin tampak sepele, tapi pikirkan lagi. Sebelumnya, manusia hidup dalam keadaan alami. Lalu, mereka diajari untuk mengekstrak pewarna dari tanaman, membuat parfum dari bunga, mengolah mineral untuk riasan wajah. Ini adalah revolusi kesadaran diri. Dengan pengetahuan ini, lahirlah konsep keindahan, daya tarik, dan kecantikan yang direkayasa. Manusia tidak lagi puas dengan apa yang diberikan oleh alam. Mereka mulai menciptakan ulang diri mereka sendiri, memanipulasi persepsi, dan memainkan permainan sosial yang rumit. Ini adalah api pengetahuan yang memicu seni, budaya, dan hierarki sosial yang kompleks. Tetapi,
ia juga menyalakan api kecemburuan, kesombongan, dan obsesi pada hal-hal lahiriah. Azaziel tidak hanya memberikan kekuatan atas alam, tetapi juga kekuatan atas hubungan antar manusia dan atas diri mereka sendiri. Dua rahasia ini saja sudah cukup untuk mengubah jalan sejarah. Tapi, ada satu rahasia terakhir yang paling dalam, paling abstrak, dan paling berbahaya. Inilah rahasia yang menjadi inti dari semua konflik, yang memisahkan manusia dari keadaan polosnya yang awal dan menjadikannya makhluk yang terus-menerus mempertanyakan takdirnya sendiri. Rahasia ketiga, ilmu nujum dan pengetahuan tentang yang gaib. Bayangkan, manusia purba memandang langit malam dengan perasaan takjub dan takut. Bagi mereka, bintang-bintang adalah titik-titik cahaya yang misterius, tak terpahami. Lalu, datanglah pengetahuan yang mengubah segalanya. Mereka diajari bahwa bintang-bintang itu memiliki pola, jalur, dan pengaruh. Mereka diberikan kunci untuk memetakan langit, meramalkan musim, dan, yang paling kontroversial, meramalkan takdir. Ini adalah lompatan kesadaran yang paling radikal. Manusia tidak lagi hanya bereaksi terhadap alam. Mereka mulai percaya bahwa mereka dapat memahaminya, bahkan memprediksikannya. Ilmu nujum dalam esensinya adalah upaya untuk menemukan keteraturan dalam kaos, untuk menemukan kepastian dalam ketidakpastian. Ini adalah akar dari sains dan filsafat. Namun, di sini letak jerat halusnya. Pengetahuan tentang yang gaib ketika disalahpahami dengan mudah berubah menjadi belenggu. Ketika manusia mulai percaya bahwa bintang-bintang menentukan hidupnya, dan bukan sekadar menjadi tanda, mereka melepaskan kehendak bebasnya. Mereka menyerahkan kedaulatannya sendiri kepada sebuah peta langit. Inilah paradoks terbesar Azaziel. Dia memberikan alat untuk memahami alam semesta, tetapi alat yang sama bisa membangun penjara bagi pikiran manusia. Dia membebaskan manusia dari kebodohan, tetapi berpotensi menjebaknya dalam sebuah sistem kepercayaan baru yang fatalis. Banyak yang keliru menyamakan ilmu nujum dengan ilmu spiritualitas sejati. Perbedaannya sangat mendasar. Spiritualitas sejati adalah tentang penyerahan diri kepada kehendak yang maha tinggi, tentang menemukan kedamaian dalam ketidaktahuan dan kepasrahan. Ia membebaskan. Sementara ilmu nujum dalam bentuknya yang terdistorsi adalah upaya untuk menguasai yang gaib, untuk mengetahui apa yang seharusnya tersembunyi. Ia pada akhirnya bisa menjadi belenggu karena menciptakan ketergantungan pada sesuatu di luar diri, alih-alih kepada sang sumber. Inilah warisan Azaziel yang sebenarnya, sebuah ujian. Dia meletakkan di depan manusia 3 alat yang sangat ampuh: kekuatan fisik, kekuatan psikologis, dan kekuatan intelektual spiritual. Setiap alat itu netral. Pedang bisa untuk membela diri atau menjajah. Kosmetik bisa untuk mengekspresikan diri atau menipu. Ilmu bintang bisa untuk mengenal sang pencipta atau untuk menyekutukannya dengan ciptaan. Azaziel dalam narasi agung ini adalah sang penguji ulung. Dia tidak memaksa manusia untuk berbuat jahat. Dia hanya memberikan pilihan dan kemudian duduk menyaksikan apakah manusia akan menggunakan pengetahuan itu untuk mengangkat dirinya mendekati cahaya atau justru terjerumus ke dalam bayang-bayang yang diciptakannya sendiri. Lalu, apa gunanya semua pengetahuan kuno ini bagi kita di abad ke-21? Apakah ini hanya sekadar cerita pengantar tidur yang misterius? Justru sebaliknya. Kisah Azaziel adalah sebuah peta navigasi untuk jiwa di era modern, di mana kita dikelilingi oleh warisannya setiap hari. Kita hidup di dunia yang dibangun di atas 3 pilar itu: kekuatan, estetika, dan informasi. Kita adalah ahli waris dari pengetahuan yang diturunkan di padang pasir itu.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kita menggunakannya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Mari kita lihat rahasia pertama. Kekuatan dan teknologi. Pedang dan zirah zaman dahulu kini telah berubah menjadi kode pemrograman, kecerdasan buatan, dan media sosial. Alat-alat ini netral. Sebuah algoritma bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau untuk memanipulasi opini publik. Seperti halnya nenek moyang kita yang pertama kali memegang pedang, kita sekarang memegang kekuatan yang bisa membangun atau menghancurkan peradaban. Aplikasi praktisnya adalah sadari kekuatanmu. Sebelum Anda menciptakan atau menggunakan sebuah teknologi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini melayani kehidupan ataukah justru menguasainya? Apakah ini membela kebenaran atau hanya ambisi pribadi? Sekarang, rahasia kedua, estetika dan manipulasi persepsi. Kosmetik dan parfum telah berevolusi menjadi personal branding, filter digital, dan kurasi realitas virtual. Kita memiliki kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menciptakan citra diri. Disinilah ujian kesombongan spiritual Azaziel muncul kembali. Aplikasi praktisnya, apakah citra Anda mencerminkan esensi Anda? Apakah Anda menggunakan kemampuan untuk memperindah diri sebagai bentuk ekspresi jiwa yang otentik? Atau sebagai topeng untuk menipu diri sendiri dan orang lain? Keaslian adalah penangkal terhadap racun kesombongan ini. Dan yang terpenting, rahasia ketiga, informasi dan pengetahuan. Ilmu nujum kuno kini telah berubah menjadi big data, algoritma prediktif, dan arus informasi yang tak berhenti. Kita dikelilingi oleh sistem yang mencoba memetakan masa depan kita, memprediksi perilaku kita, dan memberitahu kita siapa kita. Disinilah kita menghadapi jerat yang sama. Apakah kita menjadi hamba dari data itu, membiarkan prediksi menentukan pilihan kita? Atau apakah kita menggunakan informasi sebagai alat, sambil tetap memegang kendali penuh atas kehendak bebas dan takdir kita sendiri? Aplikasi praktisnya yang paling utama adalah ambil jarak dan bertanyalah. Ketika sebuah ramalan, algoritma rekomendasi, atau sistem kepercayaan populer mencoba membentuk hidup Anda, berhentilah sejenak. Ingatlah warisan Azaziel. Pengetahuan adalah pelayan, bukan majikan. Kedaulatan diri Anda terletak pada kemampuan untuk memilih, untuk mempertanyakan, dan akhirnya untuk berserah diri bukan pada sistem, tetapi pada hikmah yang jauh lebih tinggi yang melampaui semua pemahaman. Ini adalah jalan tengah menggunakan semua pengetahuan duniawi, namun dengan hati yang terpaut pada yang transenden. Demikianlah kita telah menyusuri jejak seorang yang terjatuh, bukan untuk memuja atau mengutuk, tetapi untuk memahami. Kisah Azaziel bukanlah dongeng tentang monster yang mengaum dari kegelapan. Ia adalah cerita tentang bahaya terbesar sekaligus anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia, pilihan. Dia adalah sang penguji abadi, yang cerminnya memantulkan dua jalan dalam diri kita masing-masing. Di satu sisi, ada cahaya pengetahuan yang membimbing kita untuk memakmurkan bumi, menciptakan keindahan, dan merenungi rahasia semesta dengan rendah hati. Di sisi lain, ada bayangan yang sama. Ketika pengetahuan itu berubah menjadi kesombongan, ketika kekuatan menjadi alat penindasan, dan ketika kita menyembah peta yang kita buat sendiri, alih-alih sang pencipta peta itu. Warisan Azaziel ada dalam genggaman kita, dalam teknologi yang kita ciptakan, dalam citra yang kita proyeksikan, dalam informasi yang kita konsumsi. Tantangannya bukanlah untuk melarikan diri dari pengetahuan ini, tetapi untuk menguasainya dengan bijaksana. Untuk memiliki keberanian memegang pedang tanpa menjadi haus darah. Untuk memiliki seni memperindah diri tanpa tenggelam dalam kesombongan. Untuk memiliki kunci membaca bintang tanpa melepaskan kendali takdir kita kepadanya.
Pada akhirnya, rahasia tersembunyi dari Azaziel adalah rahasia tentang diri kita sendiri. Dia adalah pengingat abadi bahwa ujian terberat kita datang bukan dari kegelapan di luar, tetapi dari potensi yang tersembunyi di dalam. Setiap kali kita memilih antara membangun dan menghancurkan, antara keaslian dan kepalsuan, antara ketergantungan dan kedaulatan diri, disitulah kita menghidupkan kembali drama kosmiknya. Jadi Lawaninu, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang mungkin lebih penting dari semua jawaban yang telah kita bahas. Dalam cahaya dan bayangan pengetahuan yang Anda miliki hari ini, kemanakah Anda akan melangkah? Perjalanan kita menyelami rahasia yang tersembunyi ini mungkin telah berakhir untuk sementara, tetapi lautan hikmah kuno masih sangatlah luas. Setiap riwayat, setiap simbol, dan setiap nama yang terpendam menyimpan serpihan cahaya yang menunggu untuk disatukan. Jika pencarian Anda akan pengetahuan yang melampaui permukaan belum usai, jika rasa haus akan kebenaran yang dalam masih membara dalam jiwa Anda, maka bersatulah dengan komunitas para pencari di channel ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan demikian, Anda tidak akan ketinggalan ketika kita membongkar tabir rahasia lainnya. Dari para nabi dan wali yang penuh mukjizat, hingga makhluk-makhluk gaib yang mendiami celah-celah realitas, dari simbol-simbol sakti peradaban kuno hingga teknik spiritual untuk membersihkan hati. Bagikan pula pemikiran, kesan, atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Percakapan kita adalah bagian dari ritual pencarian ini. Suara Anda mungkin adalah kunci yang membuka wawasan baru bagi kita semua. Like video ini jika kisah tentang Azaziel ini telah menyentuh benang kesadaran dalam diri Anda dan Anda ingin lebih banyak konten seperti ini. Hikmah adalah warisan kolektif umat manusia. Mari kita jaga dan sebarkan api pengetahuan ini bersama-sama. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Salam para pencari.